Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak hebat. Berikut ini adalah soal dan pembahasan materi bab 1 sampai bab 4. Pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Soal disajikan dalam bentuk pilihan ganda kompleks. Anak-anak harus memilih 3 jawaban benar dari 5 opsi yang disediakan. Soal nomor 1. Perhatikan kalimat berikut. Pemandangan pantai itu sangat indah dengan pasir putih yang halus. Kata sifat pada kalimat tersebut adalah A. Pemandangan, B. Indah, C. Pantai, D. Halus, dan E. Putih. Jawabannya adalah B, D, dan E pada soal nomor 1, yang merupakan kata sifat adalah indah, halus, dan putih. Soal nomor 2, manakah kelompok kata berikut yang termasuk sinonim? A. Cerdas, pintar, B. Besar, kecil, C. Marah, murka, D. Sedih, gembira, E. Cepat, lekas. Jawabannya adalah A, C, dan E. Kata yang bersinonim adalah cerdas sama dengan pintar, marah sama dengan murka, cepat sama dengan lekas. Soal nomor 3. Perhatikan kata-kata berikut ini: peternak, pelukis, penari. Semua kata tersebut memiliki makna awalan P yang berarti A. Orang yang melakukan pekerjaan, B. Orang yang membuat sesuatu, C. Orang yang melakukan kegiatan tertentu, D. Tempat melakukan usaha, dan E. Benda hasil kegiatan. Jawabannya adalah A, B, dan C. Awalan P umumnya membentuk kata bermakna pelaku. Soal nomor 4. Manakah contoh kalimat berikut ini yang merupakan majemuk setara? A. Ayah membaca koran dan ibu menyiram bunga. B. Saya tidur ketika listrik padam. C. Rudi belajar tetapi Andi bermain. D. Kakak memasak sebab ia lapar. Dan E. Adik menyanyi lalu menari. Jawabannya adalah A, C, dan E. Kalimat majemuk setara dihubungkan dengan kata dan, tetapi, lalu. Soal nomor 5. Perhatikan kutipan dari teks deskripsi berikut ini. Kebun itu dipenuhi bunga berwarna-warni yang tertata rapi. Ciri penulisan teks deskripsi pada kalimat tersebut adalah A. Menggambarkan objek, B. Menggunakan panca indera, C. Mengajak pembaca berpendapat, D. Memberikan urutan langkah, dan E. Menggunakan kata sifat. Jawabannya adalah A, B, dan E. Teks deskripsi adalah sebuah jenis teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa, atau seseorang secara jelas, rinci, dan seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, atau merasakan hal yang dideskripsikan. Ciri-ciri teks deskripsi: menggunakan banyak kata sifat, indah, luas, harum, cerah, del. Menggambarkan objek secara konkret dan detail. Bertujuan membuat pembaca seolah-olah berada di tempat atau melihat objek tersebut langsung. Menjawab pertanyaan, apa, bagaimana, dan seperti apa. Soal nomor 6. Unsur intrinsik cerita meliputi A. Tokoh, B. Alur, C. Setting, D. Pengarang, dan E. Judul. Jawabannya adalah A, B, dan C. Unsur intrinsik cerita meliputi unsur-unsur pembangun cerita yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik tersebut antara lain tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, dan konflik. Soal nomor 7. Manakah yang termasuk contoh majas metafora? A. Dia adalah bintang kelas. B. Angin malam berbisik pelan. C. Kakak bekerja bagai kuda. D. Ayah adalah tulang punggung keluarga. E. Hatinya sekeras batu.
Jawabannya adalah A, D, dan E. Majas metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung tanpa menggunakan kata pembanding, seperti, bagaikan, atau laksana. Perbandingan dilakukan dengan menganggap satu hal sebagai hal lainnya untuk memberi kesan lebih kuat dan imajinatif. Soal nomor 8, yang termasuk contoh majas personifikasi adalah A. Matahari tertawa di ufuk timur, B. Daun-daun menari saat angin datang, C. Dia setia bagai purnama, D. Ombak berlari ke tepi pantai, E. Sepedanya lebih cepat dari angin. Jawabannya adalah A, B, dan D. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati, hewan, atau hal-hal abstrak, sehingga seolah-olah benda tersebut dapat melakukan tindakan manusia. Soal nomor 9. Contoh majas hiperbola terdapat pada A. Aku menunggumu sejuta tahun, B. Tangannya lembut seperti kapas, C. Suaranya menggelegar hingga langit runtuh, D. Air matanya mengalir seperti sungai, E. Wajahnya secantik rembulan. Jawabannya adalah A, C, dan D. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, bahkan melampaui kenyataan, untuk memberi kesan yang lebih kuat atau dramatis. Soal nomor 10. Manakah berikut ini yang merupakan kalimat langsung yang benar? A. Ibu berkata, hati-hati di jalan. B. Jangan lupa belajar. Pesan ayah. C. Rudi berkata bahwa ia sakit. D. Guru bertanya, siapa yang belum mengumpulkan tugas? Dan E. Ayah bilang ia akan pergi. Jawabannya adalah A, B, dan D. Ciri-ciri kalimat langsung yang benar adalah menggunakan tanda petik untuk mengapit ucapan atau perkataan seseorang, ditulis persis seperti ucapan asli tanpa diubah, diawali huruf kapital pada kata pertama dalam petikan, biasanya terdapat tanda baca koma, sebelum petikan ketika didahului kata pengiring, terdapat kata pengiring, seperti, kata, ujar, tanya, seru, jawab, berada di luar tanda petik. Petikan bisa di awal atau akhir kalimat. Soal nomor 11. Contoh kalimat tak langsung yang benar adalah A. Kakak berkata, aku akan pulang terlambat. B. Kakak mengatakan bahwa ia akan pulang terlambat. C. Ibu menyuruhku mengerjakan PR. D. Tolong ambilkan air. Kata nenek. E. Ayah meminta agar aku berhati-hati. Jawabannya adalah B, C, dan E. Kalimat tak langsung tidak menggunakan tanda kutip. Soal nomor 12. Teks prosedur berisi A. Langkah-langkah kerja, B. Tujuan kegiatan, C. Dialog antar tokoh, D. Bahan atau alat, dan E. Unsur amanat. Jawabannya adalah A, B, dan D. Isi teks prosedur merupakan bagian yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan secara berurutan dan benar. Secara umum, isi teks prosedur meliputi 1. Tujuan, 2. Alat dan bahan, 3. Langkah-langkah, 4. Penutup. Soal nomor 13. Manakah kata berikut yang menggunakan awalan mi dengan benar? A. Menari, B. Menggambar, C. Menyapu, D. Membawa, dan E. Mencari. Jawabannya adalah A, B, dan C. Awalan mi akan berubah sesuai huruf awal dari kata dasar. Soal nomor 14. Kata berikut ini yang menggunakan akhiran kan yang benar adalah A. Nyalakan, B. Bacalah, C. Katakan, D. Masakan, dan E. Lepaskan. Jawabannya adalah A, C, dan E. Pembahasan. Fungsi akhiran kan dalam bahasa Indonesia adalah untuk membentuk kata kerja, verba, yang memberikan makna tertentu, terutama berkaitan dengan tindakan yang dilakukan kepada sesuatu, atau membuat sesuatu menjadi.
Soal nomor 15. Kata kerja yang berakhiran lah terdapat pada A. Pergilah, B. Bukalah, C. Senanglah, D. Mengatakanlah, dan E. Makanlah. Jawabannya adalah A, B, dan E. Pembahasan. Akhiranlah adalah partikel yang digunakan dalam bahasa Indonesia untuk memberi penegasan, perintah yang lebih halus, atau ajakan pada sebuah kalimat. Akhiran ini tidak mengubah arti dasar kata, tetapi mengubah nada atau gaya penyampaiannya. Soal nomor 16. Perhatikan paragraf berikut ini. Hutan mangrove sangat penting bagi kehidupan. Akar-akar mangrove dapat menahan abrasi. Selain itu, mangrove juga menjadi tempat tinggal berbagai hewan laut. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Hutan mangrove penting, B. Akar mangrove menahan abrasi, C. Mangrove tempat tinggal hewan, D. Manfaat hutan mangrove, dan E. Hewan laut hidup di mangrove. Jawabannya adalah A, B, dan D. Ide pokok merupakan gagasan utama dari sebuah paragraf, sehingga jawaban yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah manfaat dan pentingnya mangrove, serta penjelasan pendukungnya terkait fungsi akar. Soal nomor 17. Pernyataan berikut ini yang termasuk kegiatan wawancara adalah A. Menyiapkan daftar pertanyaan, B. Mencatat jawaban narasumber, C. Membaca puisi, D. Menentukan narasumber, dan E. Memerankan tokoh cerita. Jawabannya adalah A, B, dan D. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya-jawab antara pewawancara, orang yang bertanya, dengan narasumber, orang yang memberi informasi, untuk mendapatkan data, pendapat, atau keterangan tertentu. Sehingga jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut adalah menentukan narasumber, menyiapkan pertanyaan, dan mencatat jawaban. Soal nomor 18. Kata tanya yang tepat untuk menanyakan alasan adalah A. Siapa, B. Apa, C. Mengapa, D. Bagaimana, dan E. Kapan. Jawabannya adalah C, B, dan D. Sebuah alasan dapat ditanyakan dengan mengapa, bagaimana bisa, atau apa penyebabnya. Soal nomor 19. Manakah yang termasuk idiom? A. Panjang tangan, B. Kaki seribu, C. Besar kepala, D. Tinggi badan, dan E. Meja makan. Jawabannya adalah A, B, dan C. Idiom merupakan makna yang bukan sebenarnya, seperti pada contoh soal, panjang tangan berarti pencuri, kaki seribu berarti cepat, dan besar kepala berarti sombong. Soal nomor 20. Pilihlah kalimat yang menggunakan kata sifat dengan benar. A. Udara pagi ini terasa sangat segar. B. Ia membeli buku tebal. C. Adik memakan kue cepat. D. Jalan itu sangat licin. Dan E. Rumah itu berlari pelan. Jawabannya adalah A, B, dan D. Penggunaan kata sifat adalah pemakaian kata yang berfungsi untuk menjelaskan atau menerangkan sifat, keadaan, atau ciri suatu benda, orang, tempat, atau keadaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.